dalam semua masalah jangan mudah menyalahkan. Puasa Rajab itu hadisnya palsu. Tidak palsu, lemah. Mirip-mirip lah Ustadz, tapi lemahnya itu bisa dipakai. Yang bilang bisa dipakai itu ulama yang hafal 100.000 hadis. Jangan mudah menyalahkan, membid'ahkan. Anda minta saya buka kitabnya, ada yang bilang katanya hadis-hadis puasa Rajab saking palsunya sampai nggak ditemukan dalam kitab hadis manapun. Saya katakan ada hadisnya dalam kitabnya Al-Imam Sayuti Al-Hawi lil Fatawi. Imam Sayuti hidup abad ke-9, hafal minimal 100.000 hadis, gelarnya Al-Hafidh. Ada yang lebih senior lagi, ulama Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa Fiqhiyah Kubra. Hadis tentang 1 hari puasa Rajab seperti sebulan, 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu puasa Rajab seperti puasa 700 tahun, seperti ibadah 700 tahun. Puasa 7 hari ditutup pintu neraka, puasa 8 hari dibuka pintu surga. Ditanya, Syekh, apakah itu hadis palsu? Tidak, itu hadisnya memang lemah, tapi boleh untuk dipakai untuk penyemangat ibadah puasa Rajab. Ini kita lebih cocok pakai ulama-ulama ini, hadirin, jangan Anda terkecoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li afdhali ta'at wa kisabi akmalil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif jami'as sifatil kamalat, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya afdhalul makhluqat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjimin nirat, salatan wa salaman daimaini ma damatul ardu was samawat, amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang tidak terhingga pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, tema pada siang ini adalah memahami bid'ah dari para ulama. Sebenarnya bid'ah itu seperti apa definisinya? Apakah bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contoh Nabi, lalu boleh dihukumi haram, sesat, masuk neraka, dan itu adalah bid'ah dhalalah? Para jamaah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga agama ini dengan adanya ulama-ulama, kitab-kitab para ulama, dan kita sebagai orang awam tidak boleh memahami hadis secara langsung dari terjemahannya tanpa bertanya kepada para ulama. Di sini tentu kajiannya cukup mendalam. Kita akan buka kitab-kitab para ulama, apa sih sebenarnya bid'ah itu. Tentunya kita akan mereferensi kepada kitab-kitab abad-abad pertama, kedua Hijriyah.
sebagai kurun terbaik, sebagai abadnya para salafus soleh. Ini yang nantinya menjadi pemahamannya agak jumplang kalau bid'ah dipahami cuma dari ulama-ulama sekarang kontemporer masa kini. Baik, hadirin, hadis bid'ah itu kalau dari kutubus sittah ini adalah Sahih, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 6 kitab hadis namanya kutubus sittah. Ini standar untuk menjadi ustadz, paling tidak pernah membaca kitab ini dengan sanadnya sampai ke guru-gurunya, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 6 kitab hadis ini adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan terakhir Ibnu Majah. Yang paling sepuhnya adalah Al-Imam Bukhari, kelahiran 196 Hijriah. Kalau Imam Muslim, Imam Abu Daud beda bulan saja kelahirannya sih. Kelahirannya tahun 202 Hijriah. Baik. Hadis tentang bid'ah dari 6 kitab hadis ini yang paling tinggi kami dapati dalam Sahih Bukhari tidak ada hadisnya tentang khutbah Nabi yang membuka khutbahnya dekat dengan wa iyyakum wasyarrul umur wa iyyakum wal muhdasat, ya, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu dalam Sahih Bukhari tidak ada. Jadi paling tinggi adalah dalam Sahih Muslim. Paling tinggi dari segi riwayatnya ya tentang hadis bid'ah, ya, nggak ada yang di sini ya Pak, ininya biar ngetiknya lebih cepat. Paling tinggi dari segi riwayat kami dapati dalam Sahih Muslim. Tapi lafadz hadisnya yang paling komplit ada dalam Sunan Nasai. Ya, oke, itu saja. Nah, hadirin, hadis tentang sabda Nabi semua yang baru adalah bid'ah itu paling tinggi kita dapati dalam Sahih Muslim. Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Imam Muslim adalah masih dari murid Imam Bukhari. Ya. Nah, kita buka di antaranya Sahih Muslimnya yang paling tinggi dari segi periwayatannya dulu. Karena rijalul hadis atau para perawi periwayat hadisnya Imam Muslim ini memang satu tingkat di bawah Al-Imam Bukhari. Bukhari Muslim ini yang disebut sebagai Syekhul Hadis dalam ilmu hadis. Bukhari Muslim yang terkenal dengan istilah muttafaqun alaih. Kalau dalam kitab terjemahan ada bahasanya muttafaqun alaih, itu artinya riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada 2042 dalam Sahih Muslim
Ini hadisnya yang paling tinggi dari segi riwayat, tapi lafadznya tidak komplit, tidak seperti Sunan Nasai. Nanti kita buka Sunan Nasai. Ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah termasuk sahabat penghafal hadis ternama dari 7 orang yang paling banyak menghafal hadis. Ya, beliau nomor 7-nya kurang lebih 1147. Yang paling banyaknya adalah sahabat Abu Hurairah 5374 hadis. Yang pertama Abu Hurairah, yang terakhirnya beliau. Nanti nomor 2-nya Abdullah bin Umar, nomor 3-nya Anas bin Malik, nomor 4-nya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah termasuk hafalan hadisnya di atas 2000, yaitu 2110 hadis. Nomor kelimanya Ibnu Abbas, sepupunya Nabi. Nomor 6 Abu Sa'id Al-Khudri, nomor 7 beliau. Di bawahnya rata-rata hafalannya sudah 1000 ke bawah. Jadi ulama mengelompokkan para pakar hadisnya sahabat itu yang 1000 ke atas, ada 7 orang tadi. Ya, 7 besar. Beliau berkata, yaitu Jabir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khataba, apabila beliau berkhutbah, ihmarrat ainah, matanya memerah saking semangatnya khutbah Jumat. Wa ala sautuh, suaranya pun meninggi. Washtadda ghadabuhu, dan menjadi sangat akan suaranya seakan-akan suara orang yang marah, yang tegas. Ka'annahu mundiru jaish, seakan-akan beliau adalah komandan pasukan perang. Yaqul, Nabi bersabda, sabbahakum wa masakum, ya, hari-hari kalian, pagi dan sore kalian. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ba'istu ana wassa'ah kahatain, aku diutus dan hari kiamat kahatain, seperti ini. Aku diutus dan hari kiamat seperti ini dekatnya. Tapi karena dari wafatnya Rasul sampai hari ini sudah 1400 tahunan, kiamat belum datang juga, makanya para ulama mengklasifikasikan diutusnya Rasul dan sampai meninggalnya itu merupakan pertanda kiamat kecil. Kalau virus corona kiamat kecil apa besar, Ustaz? Kalau itu sih bisa jadi cobaan, bisa jadi siksaan bagi orang-orang kafir. Nah hadirin, kemudian Nabi SAW melanjutkan. Ini kita masuk pada hadisnya. Fa inna khairal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah Ta'ala, Al-Quran. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk boleh dibaca wa khairul hadyi, sebaik-baik petunjuk adalah huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan adalah muhdatsatuha, yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini redaksinya Sahih Muslim. Kita buka yang paling komplit, adik kelas beliau sih, Imam Nasai, ya, peringkat kelima dari Kutubus Sittah tadi. Imam Nasai kita buka riwayatnya, diantaranya nomornya juga masih 1000-an, ya. Sebab Nasai Kubroni hampir 11.000 hadis, ya. Yang kita pelajari 1780. Hadirin, sahabatnya masih dari sahabat Jabir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi SAW yaqul, bersabda, fi khutbatihi, pada khutbahnya. Singkatnya beliau bersabda, may yahdillah fala mudhillalah, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan, fala hadiyalah, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, yaitu firman Allah. Wa ahsanal hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan, seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha, yang diada-adakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Ini kalimatnya lebih komplit. Sahih Muslim tidak ada finnar, kalau ini ada wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat adalah tempatnya di neraka. Ini yang paling komplitnya dalam Sunan Nasa'i. Hadisnya sama-sama sahih. Baik. Nah hadirin, hadis ini perlu dipahami dari kitab para ulama. Jangan Anda membaca terjemahan kemudian melihat sesuatu yang tidak ada contoh Nabi bisa langsung memvonis itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Tunggu dulu. Ulama-ulama kita dulu nih hafal hadis 100.000 lebih. Imam Ahmad bahkan katanya sampai 1 juta hadis. Imam Syafi'i pun 0,5 juta atau lebih kurangnya dari itu. Ini kita lebih berkenan membuka kitab para ulama ketimbang yang hari ini. Maulidan tuh nggak ada contoh Nabi, nggak bisa seperti itu. Tahlilan nggak ada contoh Nabi. Bukan cuma dengan perkara melulu hanya nggak ada contoh Nabi bisa divonis. Ini pengajian kayak gini ibadah bukan Pak? Pakai laptop, pakai layar, ada contoh Nabi? Oke lah, kalau begini terlalu jauh. Quran saja di Quran 30 juz itu dikodifikasi pada bukan zaman Nabi, nggak ada perintah Nabi itu. Dijadikan 30 juz ini. Jadi kalau Anda memahami bid'ah semua sesat yang gak ada contoh Nabi, ya mbok ya jangan pakai Quran yang ini. Pakai Quran yang masih di pelepah-pelepah korma dan kulit-kulit kambing, kulit-kulit sapi itu. Ini Quran seperti ini dibuatnya, idenya zaman Abu Bakar Umar, dan terjadi kodifikasinya pada zaman Utsman ibnu Affan. Makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab memberikan ide kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, buatlah Al-Quran ini, dikumpulkan, insya Allah ini baik. Kalau tidak demikian nanti umat yang datang setelah kita akan tidak mendapati Quran lagi, karena Quran tidak dikumpulkan 30 juz dalam satu buku. Apa jawaban Abu Bakar? Tidak, itu perkara yang nggak pernah dicontohkan Nabi, gitu jawabannya. Nih hadisnya kita buka. Kata beliau, Sahih Bukhari bahkan hadisnya. Kenapa dek? Adek? Nih, pada 4402 dalam Sahih Bukhari, jawabannya Sayyidina Abu Bakar begini, yang warna merah nih, saya kasih warna merah. Ya. Kata Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, tolong kumpulkan Al-Quran. Itu ide pada zaman mereka, bukan dari Nabi. Jawabannya Sayyidina Abu Bakar bagaimana? Wahai Umar, qultu li Umar, Umar, kaifa af'al syai'an, bagaimana aku mengerjakan sesuatu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya membuat sesuatu yang enggak pernah dicontoh Nabi? Tapi dipaksa terus oleh Umar. Datanglah kepada Zaid bin Sabit yang hafalan Qurannya paling mungkin di antara mereka. Wahai Zaid, bagaimana pendapatmu? Sumpahnya tuan-tuan perintahkan aku untuk memindahkan bukit gunung itu lebih mudah bagi aku ketimbang harus mengumpulkan Al-Quran. Tapi semuanya akhirnya bersepakat, bismillah kita buat Al-Quran 30 juz, dikodifikasi, dikumpulkan. Baik, sekarang Bapak Ibu masih ngikutin saya? Halo? Itu ada yang tidur ya? Yang di belakang tidur atau gimana?
Baik, hadirin, sekarang kita kembangkan masalah ini. Makanya dalam pembahasan ini ya dalam semua masalah jangan mudah menyalahkan. Puasa Rajab itu hadisnya palsu. Tidak palsu, lemah. Mirip-mirip lah Ustadz. Tapi lemahnya itu bisa dipakai. Yang bilang bisa dipakai itu ulama yang hafal 100.000 hadis. Jangan mudah menyalahkan, membid'ahkan. Anda minta saya buka kitabnya. Ada yang bilang katanya hadis-hadis puasa Rajab saking palsunya sampai nggak ditemukan dalam kitab hadis manapun. Saya katakan ada hadisnya. Dalam kitabnya Al-Imam Sayuti Al-Hawi lil Fatawi. Imam Sayuti hidup abad ke-9, hafal minimal 100.000 hadis, gelarnya Al-Hafidh. Ada yang lebih senior lagi, ulama Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa Fiqhiyah Kubra. Hadis tentang 1 hari puasa Rajab seperti sebulan, 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu puasa Rajab seperti puasa 700 tahun, seperti ibadah 700 tahun, puasa 7 hari ditutup pintu neraka, puasa 8 hari dibuka pintu surga. Ditanya, Syekh, apakah itu hadis palsu? Tidak. Itu hadisnya memang lemah, tapi boleh untuk dipakai untuk penyemangat ibadah puasa Rajab. Ini kita lebih cocok pakai ulama-ulama ini, hadirin. Jangan Anda terkecoh. Orang udah betul-betul puasa jadi dibatalin. Nggak ada Rajab ya, dibatalin. Sayang Pak, Anda bertanya dari medsos, belajar ngaji dari medsos, cuplikan dipotong-potong. Nanti kalau ada ininya kita buka tentang Rajab Pak. Tetaplah bersama kami hadirin. Kita buka sekarang begini. Hadis semua bid'ah itu kita kelompokkan menjadi 2 kelompok ulama. Apa terlalu silau ininya. Yang pertama, kelompok pertama adalah ulama yang menyatakan semua hadis, semua yang tidak ada contoh Nabi bid'ah, masuk neraka, sesat. Ini kelompok ulama pertama. Ulama yang menyatakan yang pertama ini semua bid'ah sesat masuk neraka yang nggak ada contoh Nabi. Dalil mereka yang paling gampangnya itu tadi. Ya. Hadis kullu bid'atin dolalah. Ini kelompok ulama pertama. Ya. Dalil mereka ya hadis tadi. Pokoknya setiap yang tidak ada contoh Nabi sudah divonis masuk neraka. Jadi hadisnya kita tidak tampilkan lagi. Tadi saja tuh dalil mereka. Tahlilan nggak boleh tahlilan. Besok nih mau deket Ramadan banyak umat Islam Indonesia yang nyekar gitu ya. Gak boleh nyekar tuh, gak ada contoh Nabi. Pak, bulan depan insya Allah kita akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Kagak ada itu, gak ada contoh Nabi. Bid'ah, masuk neraka. Umat Islam yang tidak pernah mengaji tentang bab ini dari para ulama, dari ustadz yang memberikan referensi kitab-kitab para ulama, mereka akan terkecoh dan langsung bisa jadi geger itu sekeluarga. Ada seorang ayah bawa makanan tahlilan, anaknya ngelempar langsung, ini bid'ah ayah, ini masuk neraka. Waduh. Sayangnya kelompok yang pertama ini dengan pengikutnya sampai hari ini tidak pernah membongkar perkataan ulama salafus soleh. Seakan-akan disembunyikan itu. Itu yang saya hadir dalam kajian-kajian mereka, yang saya dengar daripada taklim-taklim mereka. Baik, kita tuliskan. Ulama yang berafiliasi dengan pendapat pertama, yang pertama adalah
Yang paling sepuhnya, saya belum dapat ulama dari abad pertama, kedua, ketiga. Saya belum dapat, ya. Tapi ini pengajian tetap pengajian terbuka. Kita menerima pendapat dari siapapun yang hafal kitabnya di sini, termasuk Syekh Misri ini. Tafadhal ya Syekh, an tulki syai'an, la tahfadz syai'an min al-kutub, al-akhbirna hatta al-naftah al-kitab. Ini beliau orang Mesir kan, jadi bahasa Arab aja. Atau kita rubah aja Pak, ganti dengan bahasa Arab ini ceramahnya. Ngerti? Hadirin, jadi ini bukan doalah, dolalah. Kenapa jadi doalah? Ya. Nah, kelompok ulama pertama yang paling tinggi, yang paling sepuh saya dapati adalah Imam Syatibi. Beliau hidup abad ke-6 Hijriah. Tahun 600 Hijriah, abad ke-6. Saya belum dapati ulama dengan kitabnya yang menyatakan semua bid'ah sesat yang lebih dekat ke zaman Nabi kecuali abad ke-6. Ini beliau terkenal dalam kitabnya namanya Al-I'tisam dan Al-Muwafaqat. Ya, ada juga di sini kitabnya, kitab Imam Syatibi. Dalil mereka yang membawakan nama Imam Syatibi dalam kajian mereka, di radio mereka, di televisi mereka, mereka menyebut nama Imam Syatibi paling tinggi. Imam Syatibi hidup abad ke-6. Kami tanya, adakah referensi kalian yang abad ke-5, ke-4, ke-3, ke-2? Belum ada. Sampai hari ini belum ada jawaban. Setelah kami diskusi dengan mereka. Diskusi terbuka. Baik. Yang kedua, pengikut pendapat yang berafiliasi dengan pendapat kedua ini bahwa semua bid'ah adalah sesat, ya, yaitu selevelnya daripada orang yang hidup abad ke-10, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang disebutkan oleh Syekh bin Baz dari kata-kata Wahabi ini adalah definisinya pengikut beliau ini. Ini beliau wafatnya tahun 1115 Hijriah. Berarti abad ke-10. Yang ketiga, ulama-ulama Saudi yang baru meninggal kemarin tahun 99, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini wafat tahun 99, baru-baru inilah, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin atau Syekh Utsaimin. Kemudian Syekh Albani, ini pun kencang sekali beliau menyatakan semua yang tidak ada contoh Nabi sesat, bid'ah. Yang keenam, Syekh Mukbil, Syekh Alusy, Syekh Fauzan Al-Fauzan, dan ulama yang berafiliasi dengan kelompok pertama ini, ataupun ustadz-ustadz yang zaman sekarang yang mengikuti mereka, para dai, para ustadz, ya, yang berafiliasi dengan mereka. Jadi menurut penelitian Al-Fakir, ulama yang menyatakan bid'ah sesat itu paling tinggi abadnya abad ke-6 Hijriah. Ditambah dengan ini sebagian aja kami sebutkan, fulan sama, ya, para ustadz yang berafiliasi dengan mereka. Dalil mereka hadis tadi, wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dalilnya itu saja itu, ya. Baik, sekarang kelompok ulama kedua.
Hadirin, kelompok ulama kedua yang menyatakan tidak semua bid'ah adalah sesat. Bid'ah tidak semuanya sesat, tapi ada yang baik. Oh, rupanya ada Ustadz, ada. Dan level tahunnya lebih sepuh, lebih dekat kepada zaman Nabi. Cuma gaung kelompok pertama ini terlalu berani dan terlalu menerjang arus. Harusnya dalam perbedaan pendapat, menurut kami begini, yang ini begini. Menurut kami puasa Rajab nggak ada, tapi menurut ulama 4 madhab salafus soleh, murid sahabat dan tabi'in ada. Berani nggak bilang begitu? Jadi kesimpulan dalam hukum fikih bukan ini betul, ini salah, keliru ini memecah belah umat namanya. Usahakan dalam kajian itu tidak menyalahkan, tapi dibeberkan kitab-kitabnya. Apalagi masalah puasa Rajab yang memang saya nyantri dulu. Kami nyantri itu kiai-kiai kami udah biasa merintahkan kita puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan. Sekarang aja jadi ustadz. Dulu masih nyantri kita puasanya sebulan Rajab, sebulan Sya'ban, belum belajar hadis. Sekarang sudah belajar hadis, kita tampilkan puasa Rajab itu dengan fatwa ulama yang confident, yang capability dalam masalah ini, yang confident, yang betul-betul punya kepercayaan dan kapasitas siqahnya dalam berfatwa, selevel Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ataupun lebih sepuh lagi 4 madhab tadi. Baik, jadi bid'ah tidak semua sesat, tetapi ada yang baik, disebut bid'ah hasanah. Ini bukan istilah baru, istilah ini lebih sepuh keberadaannya ketimbang kelompok pertama. Baik, ulama yang berafiliasi kepada pendapat ini, yang pertama Imam Syafi'i, yang kedua Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Beliau yang paling kita dapati dalam biografi beliau, saya mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun dalam sholatku. Nggak ada contoh Nabi tuh, tapi beliau buat. Imam Ahmad atau Imam Hambali, kelahiran tahun 164 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i kelahiran 150 Hijriah. 150 Hijriah. Ini berarti abad ke-1 ke-2. Abad kedua lah. Imam Hambali, hadirin, ini kelahiran 164 Hijriah. Ya, lahirnya 164 Hijriah. Berarti abad sama kayak Imam Syafi'i, abad kedua. Masa-masa mereka dengan Rasul cuma terpaut 140-130 tahunan. Sangat dekat. Baik, yang ketiga, ulama-ulama abad ketiganya diantaranya Imam Baihaqi. Ya, sahibul perkara orang-orang yang mengikuti madhab mereka. Ya, abad keempatnya contohnya adalah Imam Baghawi yang berafiliasi kepada 4 madhab ini. Kemudian abad kelimanya diantaranya Imam Ghazali. Kemudian abad ke-6-nya diantaranya Imam Izzuddin bin Abdussalam. Yang ke-7-nya adalah Imam Nawawi. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Abad ke-7 Hijriah. Ulama paling muda, wafatnya usia 40 tahun, belum sempat menikah, tetapi ilmunya paling barokah. Kalau Imam Syafi'i hebat sekali, tetapi kitab-kitab Imam Syafi'i tidak diajarkan untuk masyarakat awam di masjid-masjid, karena kitabnya susah-susah bahasa Arabnya, tinggi-tinggi. Tapi Imam Nawawi, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, diajarkan di masjid-masjid. Ini ulama yang belum menikah, usia 45 tahun sudah meninggal dunia. Abad ke-8 yang mengatakan bid'ah ada yang baik adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani, ulama yang hafal 1 juta hadis. Nanti saya buka kitab-kitabnya. Ya, ini
yang nomor 8 ini ulama tiada tanding. Kitab Sahih Bukhari yang mentafsirkan kitab Sahih Bukhari yang menjelaskan dengan baik dan detailnya, ini beliau nih, Imam Ibnu Hajar Asqalani, hidup abad ke-8 Hijriyah. Nama kitabnya yang paling terkenal, semua pelajar ilmu hadis mengerti dan dijadikan referensi utama. Segini kitabnya, ada 20 jilid, cetakan lama ada 16 jilid, namanya adalah Fathul Bari. Pernah dengar itu Pak? Kitab Fathul Bari ini karya beliau. Tiada tanding sampai detik ini, belum ada lagi ulama yang bisa mentafsirkan, mensyarahkan Sahih Bukhari sehebat beliau. Nanti kita buka kitabnya. Yang ke-9, Imam Sayuti, yang tadi saya referensikan tentang puasa Rajab, itu bukan hadis palsu, karena ada ustadz-ustadz bilang hadis palsu. Ya harus